Kisah ini merupakan lanjutan kisah setelah Garuda dihukum oleh Dewi Kadru, dan Dewi Kadru membebaskan Garuda karena permohonan Dewi Winata. Keesokan paginya Dewi Kadru bangun dari tidurnya dan tiba-tiba bayangannya di cermin memanggil namanya dan berkata, "Kadru, Anda bisa tidur nyenyak, tapi bagaimana aku bisa tidur? Aku adalah hati nuranimu, aku terbebani oleh kesalahanmu, dan aku juga sedih atas perlakuan buruk yang kamu berikan kepada saudara perempuanmu dan putranya. Bukankah kamu pernah merasakan kekuatan dari Garuda?" Dewi Kadru kemudian mengingat saat-saat Garuda menunjukkan kekuatan cahaya suci dari tubuhnya. Hati nurani Kadru berkata, "Sekarang kekuatannya dikendalikan oleh ibunya. Bagaimana jika karena siksaanmu saudaramu tidak bisa mengendalikannya?" Dewi Kadru berkata, "Itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan pernah terjadi. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak akan pernah." Dewi Kadru kemudian mengambil lampu api di depannya dan menghancurkan cermin di depannya. Saat itu, Dewi Winata sedang mengajarkan putranya tentang nilai-nilai kehidupan. Dewi Winata berdoa, "Saya bukan orang yang terpelajar atau ahli. Saya hanya seorang ibu yang ingin memberi putranya nilai-nilai yang diperlukan untuk kehidupan yang ideal." Oh Tuhan alam semesta, oh Tuhan Sri Wisnu, bantu saya dalam memenuhi sumpah ini. Dewi Winata berkata, "Nilai pertama adalah, di depan orang tua, berperilaku seperti tongkat yang kamu jatuhkan." Garuda berkata, "Sebuah tongkat yang Anda jatuhkan, aku tidak mengerti ibu." Dewi Winata berkata, "Seperti tongkat yang jatuh ke tanah, demikian pula ketika kamu bertemu orang tua dan orang yang lebih tua, kamu harus bersujud dan menghormati mereka." Garuda berkata, "Sudah sewajarnya kita menghormati orang tua, tetapi mengapa perlu menghormati semua orang yang lebih tua? Jika seseorang lebih tua dari kita, itu tidak berarti bahwa mereka layak dihormati. Dan kehormatan adalah sesuatu yang diperoleh, bukan?" Dewi Winata berkata, "Kamu benar, Garuda. Jadi jika kamu ingin mendapatkan rasa hormat, kamu harus belajar untuk menghormati orang lain terlebih dahulu. Bayangkan ada seseorang yang lebih tua darimu, tetapi kamu tidak puas dengan perilaku mereka. Bahkan jika kamu menghormati mereka, kamu tetap akan mendapatkan sesuatu dari mereka yang kamu tidak miliki." Garuda berkata, "Apa itu ibu?" Dewi Winata berkata, "Pengalaman. Orang bodoh harus belajar tentang kehidupan dengan mengalaminya. Tapi orang bijak adalah seseorang yang belajar dari pengalaman orang lain. Tahukah kamu bahwa Resi yang Agung, Srila Vyasadeva, yang membuat pembagian Weda, menulis Purana dan Sutra Brahma? Suatu ketika muridnya menanyakan ringkasan Weda, Purana dan Sutra Brahma dalam satu baris. Tahukah kamu apa yang dia katakan? Beliau berkata, "Rangkuman dari semua kitab suci. Dengan mengikuti semua ajaran ini kamu dapat hidup dengan baik, yaitu tidak menyakiti siapapun tanpa alasan yang baik dengan pikiran, kata-kata, atau tindakanmu. Dan ini adalah pelajaran keduamu." Garuda berkata, "Ibu, aku bisa mengendalikan kata-kata dan tindakanku. Tapi apa yang harus saya lakukan dengan pikiran saya? Ini memiliki pemikiran yang berbeda." Dewi Winata berkata, "Jika kamu ingin menjaga pikiranmu tetap stabil, milikilah pikiran yang stabil. Kapanpun kamu merasa marah atau gelisah, renungkan tentang gurumu. Pikirkan tentang suara mereka, ajaran dan nilai-nilai yang diberikan oleh mereka. Dengan melakukan ini, kesadaranmu akan stabil dan pikiran akan tenang." Mendengar itu Garuda berkata, "Ibu, Anda adalah guru saya. Saya akan bermeditasi pada Anda, Ibu." Garuda menerima ibunya sebagai gurunya, dan Dewi Winata menerima putranya Garuda sebagai muridnya, sehingga semua pengetahuan yang dia miliki diberikan kepada muridnya. Dewi Winata berkata, "Sekarang ini adalah pelajaran terakhir dan terpenting.
Kamu harus menjadi inspirasi bagi semua orang. Hal ini tidak begitu sulit. Untuk mencapai ini, kamu harus mengikuti 6 pelajaran yang diajarkan sampai sekarang dalam semua tindakanmu. Kepribadian seseorang bersinar di saat krisis Garuda. Jadi apapun masalah besar yang kamu hadapi, kamu harus selalu berpegang pada prinsipmu. Jika kamu bisa melakukan ini, kamu akan dihormati oleh dunia ini. Pelajaran nilai-nilai kehidupan untuk Garuda akhirnya berakhir dan Garuda berkata, "Aku berjanji padamu, Ibu. Aku akan mendedikasikan hidupku untukmu dan prinsip-prinsipmu. Dan aku akan selalu mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan olehmu dalam semua tindakanku. Ini adalah janji saya, Ibu." Garuda kemudian menyentuh kaki ibunya. Dewi Winata berkata, "Tetap bahagia selalu, Garuda. Semoga kamu diberkati dengan kecerdasan untuk memenuhi janjimu. Semoga Tuhan Sri Wisnu selalu memberkatimu." Di istana, Dewi Kadru berteriak memanggil Dewi Winata, tapi Dewi Winata tidak muncul. Dewi Kadru berkata, "Winata, kamu ada di mana?" Dari balkon istana, Dewi Kadru melihat Dewi Winata dan Garuda datang ke istana. Dewi Kadru berteriak, "Kemana perginya ibu dan anak itu pada jam segini?" "Winata, aku sudah memanggilmu sejak lama. Ayo kemarilah budak." Mendengar perkataan itu, emosi Garuda mulai tumbuh. Tapi Dewi Winata menahan Garuda agar mengingat pelajaran yang telah dia berikan. Dewi Winata kemudian masuk ke dalam istana dan meninggalkan Garuda. Garuda terbang ke suatu tempat dengan dilema dalam dirinya. Dia sedang kebingungan dengan apa yang sedang dia hadapi. Dia mampu menghancurkan semuanya, tapi sekarang dia tidak berdaya sama sekali. Garuda berkata, "Apa yang terjadi? Bertahun-tahun yang lalu, kepada siapa saya bertanya? Bagaimana saya tahu? Apakah ada makhluk di langit, bumi, dan Patalaloka yang bisa membantu saya? Apakah ada orang di sana?" Garuda berteriak dan terbang tanpa arah dan tujuan hingga dia sampai di tempat para pangeran yang sedang bermain. Di istana, Dewi Kadru dengan marah berkata, "Saya pikir saya tidak cukup memarahi Anda dan anak Anda kemarin. Mengapa Anda memberi saya kesempatan? Mengapa tidak ada pekerjaan yang selesai tepat waktu? Anda tahu jika anak saya kelaparan." Dewi Winata berkata, "Saya sudah memberi mereka makan. Saya telah menyapu, mengepel dan pekerjaan lain juga. Anda bangun terlambat, Ratu." "Jadi," Dewi Kadru berkata, "jadi Anda akan datang dan pergi seperti yang Anda inginkan." Dewi Winata berkata, "Maafkan saya, Ratu. Saya membuat kesalahan." Dewi Kadru berkata, "Jangan lupa tempat berteduhmu, sandang, pangan. Sebenarnya waktumu juga milikku. Tanpa izinku, kamu tidak akan melakukan apapun. Kamu tidak akan pergi kemanapun. Ingatlah." Dewi Winata berkata, "Ya, Ratu." Dan dia kemudian pergi dari sana. Saat itu, para pangeran ular sedang bermain bola dan melihat itu Garuda berkata, "Kakak Taksaka dan kakak Kalia lebih tua dariku. Mungkin mereka tahu bagaimana ibuku menjadi pelayan bibi. Tapi mereka tidak akan mengatakannya dengan mudah. Saya harus bertanya kepada mereka dengan cara yang cerdas. Tapi bagaimana caranya?" Saat para pangeran ular itu bermain bola, tiba-tiba bola yang mereka mainkan terbang ke arah gunung Pandawa yang sangat berbahaya. Melihat itu, Taksaka menjadi marah dan berkata, "Bodoh, apa yang telah kamu lakukan?" Kalia berkata, "Mengapa kamu melempar bola ke atas gunung itu?" Tahtu berkata, "Saya membuat kesalahan, saudara Kalia." Dumal berkata, "Untuk menyelamatkan bola itu dari Anda, Tahtu memindahkan bola dengan cepat dan tanpa sadar bolanya pergi agak menjauh." Kalia berkata, "Sedikit jauh." "Itu bukan sedikit jauh, itu gunung Pandawa." Taksaka berkata, "Gunung itu panjang, bergerigi ujungnya, lebih tajam daripada pedang. Ada labirin batu, bahkan tidak mungkin membayangkan pergi ke sana." Saat mereka sedang berdebat, Garuda berkata, "Ini adalah kesempatan yang tepat. Jika saya berhasil menyenangkan mereka, mereka mungkin akan mengungkapkan rahasia masa lalu saya."
Garuda kemudian terbang ke sana dan berkata, "Kalian semua jangan khawatir, aku di sini kan? Aku akan pergi mengambil bola kalian." Garuda kemudian pergi menuju Gunung Pandawa untuk mencari bola itu. Tahtu berkata, Garuda akan menghadapi kematiannya, tidak mungkin menemukan bola kecil di gunung itu. Bebatuan yang tajam dan bergerigi, jika dia bersentuhan sayapnya akan terpisah dari tubuhnya. Kalia berkata, ibu juga mengatakan bahwa kekuatan magis berada di sana. Taksaka berkata, kekuatan itu haus darah, bahkan jika setetes darah jatuh ke bebatuan tajam itu, gunung itu akan hidup dan menelan korbannya. Kalia berkata, maka ini akan terjadi pada Garuda juga, saya akan gembira. Saat itu Garuda terus terbang mencari bola sambil menghindari bebatuan-bebatuan yang tajam. Tapi tiba-tiba sayapnya bergesekan dengan batu tajam dan menyebabkan ledakan besar di sana. Melihat ledakan besar itu, para pangeran terkejut.